Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi kawan, game dari Tata Steel Master babak 11. Kali ini game yang akan kita ulas ini adalah permainan Pragnananda versus Fabiano Caruana. Sampai babak ke-11 ini kawan, Pragnananda dalam debut pertamanya di turnamen ini menempati posisi juru kunci bersama Niels Grandelius. Sedangkan Fabiano Caruana menempati posisi ke-8. Dan ini merupakan pertemuan pertama mereka juga kawan dalam permainan klasikal. Langsung saja ke langkah pertama oleh Pragnananda bermain dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6 oleh Fabiano Caruana. Pragnananda tidak melanjutkan kuda C3 kawan yang bisa memancing permainan Nimzo Indians, tapi Pragnananda bermain dengan anti Nimzo, kuda F3 dan pion D5. Barulah sekarang kuda C3. Apa bedanya? Tentu ada beda kawan. Selisih satu langkah, maka hasilnya pun juga bisa berbeda. Jika sekarang gajah B4, maka variasi ini bernama Ragozin Defense. Tapi kita tidak temui permainan ini kawan, kita temui Queen's Gambit Decline di sini dan Caruana melanjutkan dengan pion C6. Dan coba lihat kawan, sekarang hitam men-setup bangunan pionnya berbentuk piramida pion seperti ini. Dan kita masuk dalam permainan semi-slav. Pada posisi ini kawan, langkah gajah ke petak G5, pilihan utama di game-game sebelumnya. Pilihan nomor 2 adalah pion E3 dengan mainline dari semi-slav. Inilah yang dimainkan oleh Pragnananda, pion E3. Dengan memainkan pion E3 terlebih dahulu, konsekuensinya gajah gelap putih ini akan sulit berkembang untuk sementara waktu. Dan di sini kuda B berkembang ke D7, menteri putih C2, gajah hitam D6, pion B3. Dan rencananya gajah petak gelap putih akan ditempatkan di B2 atau segera dikeluarkan ke peta ini. Mungkin kuda bermanuver mundur kembali, tapi langkah ini akan sedikit lambat kawan. Di sini Caruana langsung rokade di langkah ke-7, gajah E2, pion B6, menyiapkan petak bagi gajah untuk berkembang ke petak B7 atau keluar ke petak A6 untuk memberikan pressure di diagonal A6 F1. Dan di sini putih juga rokade. Selanjutnya gajah B7, gajah putih B2, menteri hitam ke E7. Di langkah ke-10 ini kawan, tahap pembukaan kedua pemain sudah selesai. Kedua beteng masing-masing sudah saling terkoneksi. Kedua raja pun sudah melakukan rokade. Di sini kawan, di game-game sebelumnya banyak sekali yang men-setup bangunan pertahanannya atau bangunan permainannya seperti ini kawan. Beteng A bergeser ke D1, beteng A bergeser ke D8, beteng F bergeser ke E1, dan selanjutnya beteng F bergeser ke E8. Masih menahan diri untuk mencoba membuka permainan lewat petak pusat. Jalur-jalur seperti ini banyak sekali kawan dipakai oleh para pemain-pemain. Tapi kita tidak menemui permainan seperti ini. Di sini Pragnananda mempunyai ide lain dengan pion A4 terlebih dahulu, mencoba ingin mengeksplorasi permainan lewat sayap menteri. Karena terlihat di petak pusat ini agak cukup riskan untuk membuka permainan, jadi dia mempunyai inisiatif membuka permainan lewat sayap menteri. Dihentikan oleh Caruana dengan pion A5, gajah putih D3. Pada posisi ini di game-game sebelumnya, hitam menjawab dengan beteng bergeser ke E8, pion E5, atau pion H6, atau beteng A bergeser ke C8 merupakan pilihan hitam. Tapi di sini Caruana mempunyai ide lain dengan gajah ke B4, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 ini. Pragnananda merespon dengan beteng ke C1, sekarang pion H6, mengontrol petak G5 kawan, juga membuka ruang agar raja tidak mempunyai masalah di baris belakangnya. Menteri putih E2 oleh Pragnananda, beteng A bergeser ke D8, beteng F bergeser ke D1, dan beteng F bergeser ke E8. Lanjut Caruana. Dibalas langkah gajah mundur ke petak B1. Jelas kawan, tujuan gajah mundur seperti ini menyiapkan petak bagi menteri bergerak ke petak terang. Jika nanti mempunyai kesempatan langsung menusuk ke jantung pertahanan hitam di petak H7 nanti. Pada posisi ini kawan, setup yang dipakai kedua pemain masih tanda tanya. Siapakah yang harus duluan untuk membongkar permainan di petak pusat? Apakah sekarang hitam mendorong pion E5 atau pion C5? Ataukah nanti putih juga membuka permainan dengan pion C pukul pion D5 atau pion E4 atau mendorong pion C5-nya? Masih tanda tanya kawan, butuh kalkulasi yang sangat mendalam untuk membongkar permainan petak pusat seperti ini.
Pada posisi ini kawan, Caruana menarik mundur gajahnya ke peta D6, beteng E1 dan gajah B4. Di sini beteng kembali bergeser ke D1. Caruana tidak mengulangi langkahnya karena merasa dia posisi elo ratingnya lebih tinggi. Rugi kalau merasa permainan nanti berakhir remis dengan 3-4 repetition move, dia menggeser betengnya ke C8. Pada posisi ini tadi, apabila hitam mencoba untuk membuka permainan dengan pion E5 merupakan kesalahan besar kawan. Karena setelah pion D pukul pion E5 ini, kalaupun kalian pukul balik menggunakan kuda putih berani pukul balik. Jika dipukul balik oleh menteri hitam, maka kuda akan pukul pion D5 kawan, memberikan discover attack. Menteri akan bergeser mungkin ke G5. Di sini putih tetap mengejar menteri hitam dengan pion F4. Menteri bergeser ke H4. Di sini pion tidak perlu terburu-buru untuk didorong mengancam menteri. Terlebih dahulu putih bisa pukul kuda yang ada di peta F6 dengan tempo mengancam menteri juga. Setelah dipukul balik oleh pion, barulah pion G3 dimainkan. Menteri bergeser ke H3, satu-satunya peta yang aman. Dan barulah sekarang kuda ambil pion F6 skak. Raja bergeser, kuda tidak terburu-buru untuk pukul beteng. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah ke E4, mencoba untuk mengantisipasi ancaman gajah terang hitam ini kawan. Dan nanti banyak pilihan bagi kalian untuk melanjutkan permainan sebagai putih. Atau pada posisi seperti ini kawan, kalian mencoba mendorong pion C5 kalian akan memberikan tempat bagi kuda untuk bergerak ke peta B5. Sangat riskan memang bagi hitam untuk mencoba permainan di peta pusat ini. Mungkin karena itulah Fabiano Caruana berhati-hati hanya menggeser betengnya ke C8. Dan pada posisi ini memang sangat riskan juga bagi putih untuk membongkar permainan di peta pusat kawan. Mau bermain dengan pion E4, pion pukul pion juga akan memberikan sedikit keuntungan bagi hitam. Pada posisi ini patut dipertimbangkan putih bisa memainkan pion H3, membuat langkah menunggu sembari untuk mengontrol peta G4 agar tidak bisa dimanfaatkan oleh kuda hitam, juga membuka peta bagi raja ke depannya agar tidak mempunyai masalah di baris belakang. Tapi pada posisi ini Pragnananda mempunyai ide dengan langkah kuda ke E5 menantang pertukaran kuda. Tentu saja diterima oleh hitam, dipukul balik oleh putih. Sekarang putih mempunyai pion double atau bertumpuk di lajur E. Di sini kuda bergerak ke D7 mengancam pion. Pion dibiarkan, putih atau Pragnananda memilih menggeser menterinya. Dan di sini kuda ambil pion, menteri ke peta H7 skak, raja bergeser dan skak mat. Itulah kawan game kedua pemain di babak ke-11 tadi malam. Tapi langkah ini bukan langkah dari Caruana atau Pragnananda karena permainan begitu cepat berakhir seperti ini. Tidak kawan, saya hanya bergurau pada posisi seperti ini. Caruana tidak bodoh untuk pukul pion ini menggunakan kudanya. Dia melangkah kuda mundur ke F8 menjaga peta H7 dari ancaman menteri. Di sini Pragnananda melanjutkan dengan langkah kuda ke E2, meninggalkan peta B5, dimanfaatkan Caruana dengan mendorong pion B5-nya. Kuda lompat ke D4, Caruana melanjutkan membuka lajur pusat pion D pukul pion C4, dipukul balik oleh pion B, sekarang pion B pukul pion A4, dipukul balik oleh menteri, selanjutnya pion C5. Kuda mundur ke E2. Kenapa tidak melompat saja ke peta B5 kawan? Untuk mendapatkan tempat nanti di peta D6 menggarpu beteng atau gajah bisa dilakukan oleh kuda putih. Masalahnya adalah menteri hitam yang bisa bergerak ke peta G5 memberikan ancaman skakmat. Pion G3 didorong dan gajah bisa bergerak ke peta F3, menteri ke G4, ke H3, ancaman skakmat bisa didapat oleh putih nantinya kawan. Sangat riskan bermain dengan kuda yang lompat ke peta B5. Bisa saja kuda nanti lompat ke peta ini kawan, tapi jika dilanjutkan tetap akan memberikan keuntungan bagi hitam. Kuda lompat ke sini nanti diikuti langkah gajah ke sini. Jadi ancaman di peta G2 bisa diantisipasi, tapi sangat sulit juga bagi putih untuk bertahan di langkah-langkah berikutnya. Jadi kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi ini kuda tidak lompat ke peta B5 melainkan ke peta E2. Jika menteri bergerak ke peta ini, kuda bisa membackup-nya di peta G3. Di sini Caruana melanjutkan dengan langkah beteng bergeser ke D8 menantang pertukaran. Coba lihat kawan ketidakseimbangan posisi pion-pion kedua pemain. Putih mempunyai pion double di lajur E, hitam mempunyai keuntungan satu pion bebas di sisi kiri papan.
Tentu ini akan menjadi senjata utama bagi hitam nanti dalam permainan endgame. Dan inilah yang akan direncanakan oleh Caruana dengan beteng bergeser di lajur terbuka ini. Segera ingin bertukar perwira sesegera mungkin, menyederhanakan bidak-bidak di atas papan, memulai permainan endgame. Ditolak oleh Pragnananda, dia melangkah menteri ke C2. Caruana melanjutkan pertukaran, dipukul balik oleh beteng. Caruana kembali menawarkan pertukaran, diterima, dipukul balik oleh menteri. Di sini kuda lompat ke C3, lanjut Pragnananda. Memberikan kesempatan bagi Caruana untuk menyederhanakan permainan. Gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah. Jika dipukul balik oleh menteri kawan, ancaman skakmat di sini nantinya. Itulah pentingnya tadi kawan membuka satu pion untuk membuka ruang gerak bagi raja agar tidak ada masalah di belakang seperti ini. Tapi di sini Pragnananda memukul balik menggunakan gajah. Kali ini gajah terang yang bergerak ke E4 menantang pertukaran gajah terang berikutnya. Tentu kawan, jika menteri ambil gajah ini karena gratis, tapi gratis belum tentu bisa menyelamatkan raja kawan. Raja bisa kena skakmat kalau menteri putih rakus. Pada posisi ini menteri bergerak mundur ke C1, Caruana menukarkan gajah, dipukul balik. Selanjutnya pion bebas mulai didorong oleh Caruana. Tinggal 3 petak lagi kawan, pion ini bisa promosi, pion bebas yang merepotkan. Dan Pragnananda mulai membuka petak bagi rajanya agar tidak ada masalah di baris belakang. Sekarang pion terus didorong, raja naik ke H2, menteri hitam bergeser ke A8. Dari belakang dia mendukung pionnya segera promosi. Menteri putih B3, pion didorong terus dan diblokade oleh gajah di A1. Selanjutnya menteri hitam bergerak ke A5. Memang terlihat posisi kuda hitam ini sementara ini cukup stuck di sini kawan untuk menutupi posisi rajanya. Tapi tentu saja kuda ini tidak akan diam di tempatnya seperti ini. Nanti kuda ini bisa bergerak ke petak ini untuk mendapatkan pion lemah putih ini yang berada di petak terang. Ataupun juga nanti bergerak di depan rajanya untuk mendukung serangan di sayap raja. Di sini raja putih bergerak ke G3 oleh Pragnananda. Sekarang pion G5. Nanti kuda ini lompat ke petak ini kawan, pion didorong terlebih dahulu agar tidak terjebak oleh langkah kuda nanti. Di sini pion H4 diterima, dipukul balik. Selanjutnya kuda G6 skak. Raja mundur ke G3, sekarang pion H5. Pion didorong terus sebagai senjata untuk menyerang raja. Di sini menteri putih ke B2. Untuk menghentikan laju menteri kawan yang ingin menduduki baris keduanya, menjaga pion ataupun memberikan tusukan nanti bagi rajanya di peta F2 nanti. Di sini direspon oleh Caruana, menteri mundur ke D8, meninggalkan pionnya. Dan pion ini tidak berani diambil oleh Pragnananda, dia bermain dengan pion F4. Kenapa tidak diambil kawan? Padahal gratis, padahal pion ini membahayakan. Kenapa tidak diambil sekarang? Malah bermain dengan pion F4. Apa resikonya? Tentu ada resikonya kawan. Sekarang menteri bisa bergerak ke peta ini, ke peta H4 skak. Raja hanya punya satu petak dan dieksekusi dengan menteri G4 skakmat. Ancaman 3 langkah seperti ini tentu saja mudah dibaca oleh Pragnananda, jadi dia tidak tertarik ambil pion hitam ini. Dia melangkah pion F4 untuk membuka ruang jika ada menteri di sini. Menteri tetap ke sini skak, raja bergeser ke F3 dan menteri ke E1. Tidak terburu-buru melakukan skak di sini karena raja putih tadi masih bisa bergerak ke sini atau ke sini. Oleh karena itu, di sini Caruana membuat langkah positional yang sangat kuat dan barulah sekarang Pragnananda berani ambil pion hitam ini, pion yang merepotkan. Tapi ancaman berikutnya ini juga tidak kalah seram kawan dari Caruana dengan langkah kuda H4 skak. Satu-satunya peta adalah peta E4 bagi raja putih. Selanjutnya menteri hitam bergeser ke F1. Lagi-lagi posisi kuncian yang sangat kuat dari Fabiano Caruana. Setelah menteri bergeser ke F1 ini kawan, Pragnananda menyerah di langkah ke-46. Coba lihat kawan, posisi raja putih ini sudah terjebak posisinya. Dia sudah tidak bisa melangkah kemana-mana lagi. Ke sini ada pion, ke sini ada pion, di sini ada pion, ke sini ada menteri, di sini ada kuda dan ada menteri. Sudah terjebak, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ancaman berikutnya dari hitam adalah langkah kuda ke peta F5, kemudian manuver ke peta G3 dan skakmat. Posisi putih benar-benar sudah kolaps kawan, sudah tidak banyak langkah yang bisa diambil untuk menyelamatkan rajanya.
Ada beberapa langkah yang bisa dipilih oleh putih pada posisi ini untuk membuka ruang kawan, yaitu dengan langkah gajah ke petak D4 mengorbankan gajahnya. Jika diterima, nanti bisa dipukul balik oleh raja agar raja ini mempunyai ruang yang lebih luas agar tidak kena ancaman skakmat, atau dengan langkah menteri bergerak ke petak D2 bisa dipilih oleh putih kawan. Jika kuda lompat ke peta ini untuk melakukan ancaman skak nantinya, di sini menteri putih bisa bergerak ke peta ini terlebih dahulu ke D8 skak, dan raja bergerak ke H7. Di sini menteri bisa bergerak ke peta G5 mengontrol peta G3. Dan lihat posisi gajah sudah tidak ada yang mengawal, bisa saja menteri hitam langsung sikat, tapi bukan langkah terbaik walaupun tak ada masalah juga. Walaupun pion ini disikat oleh menteri putih kawan, tapi tidak ada kata remis dengan skak yang berulang kawan. Tapi langkah menteri hitam langsung ambil gajah yang ada di peta A1 bukan pilihan terbaik walaupun bisa kalian lakukan. Di sini kawan, langkah terbaik bagi menteri hitam adalah ambil pion C4 ini agar penjaga peta D5 ini kosong kawan. Nanti menteri bisa bergerak ke peta ini untuk mengeksekusi skakmat. Setelah raja mundur ke F3, menteri bisa melakukan skak lagi di sini. Raja ke peta E4 dan menteri bergeser ke D1 untuk bersiap menuju ke peta D5 dan skakmat. Dan ancaman ini sudah tidak bisa dihentikan lagi kawan. Coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh putih untuk menghentikan langkah ancaman skakmat ini. Biar permainan agak lama sedikit, ada dua cara kawan, yaitu dengan langkah menteri pukul kuda, bisa dipukul balik oleh pion hitam, bisa kalian pukul balik pionnya, tapi gajah kalian juga akan tewas, tetap saja putih akan kalah. Atau bermain dengan langkah gajah ke peta D4. Gajah akan dipukul oleh kuda kawan, dan menteri akan bergerak untuk memberikan ancaman skakmat. Raja sudah tidak bisa lari karena semua petak-petak pelarian sudah dihentikan oleh hitam. Jika pion pukul kuda, maka menteri masih bisa bergerak untuk mengeksekusi skakmat di peta E2. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini saat menteri hitam ini bergerak ke F1, setelah dikalkulasi secara mendalam oleh Pragnananda bahwa posisinya benar-benar kolaps, sudah tidak bisa lagi, Pragnananda mengantisipasi ancaman skakmat di beberapa langkah berikutnya. Oleh karena itu dia memutuskan dia menyerah di langkah ke-46 ini. Itulah kawan, permainan luar biasa dari Fabiano Caruana dengan kesabaran, dengan taktikal, dan dengan positional yang cukup kuat, mendapatkan kemenangan di posisi ke-46. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian di sore atau malam ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.